Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Selamat pagi, salam sehat buat saudara semua. Jumpa kembali bersama dengan Word from Heaven. Di dalam kisah Natal, di Lukas pasal yang kedua, setelah Yesus berumur 8 hari, maka orang tuanya membawa dia ke bait Allah untuk disunat. Dan sesuai dengan hukum Taurat, maka mereka harus mempersembahkan burung merpati untuk dikorbankan bagi setiap anak sulung. Nah, pada waktu itu Herodes ada di Yerusalem, bertahta di istana. Tapi dia tidak mengetahui kalau raja di atas segala raja telah lahir di dunia ini. Di kemudian hari ketika orang-orang Majus datang dan bertanya kepada Herodes, barulah Herodes tahu dan paham bahwa ada raja di atas segala raja yang telah lahir di Bethlehem. Padahal Tuhan Yesus sudah main ke Yerusalem, tepatnya di bait Allah untuk diserahkan, diberi nama Yesus, dan kemudian orang tuanya mengorbankan 2 ekor burung merpati. Saudara yang dikasihi Tuhan, tanpa tuntunan Tuhan seseorang pasti tidak akan bisa mengenal siapa Tuhan dan juru selamatnya. Nah, di dalam peristiwa itu ada seorang yang bernama Simeon. Simeon ini hidup taat kepada Allah, beribadah dengan setia kepada Allah, dan dia setiap hari melayani di bait Allah. Roh Kudus bicara kepada Simeon bahwa dia tidak akan mati sebelum dia berjumpa dengan Mesias, Sang Juru Selamat itu. Dikatakan di dalam Lukas 2 ayat yang ke-26, dikatakan begini, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Nah saudara, di dalam penantiannya Simeon, dia tidak pernah ada yang memberitahu bahwa inilah Yesus. Tapi pada waktu Yesus dibawa ke bait Allah, Tuhan menggerakkan hati Simeon. Roh Kudus berbicara di dalam hatinya supaya dia ke bait Allah dan mereka berjumpa. Bukan hanya Yesus saja yang dibawa oleh orang tuanya ke bait Allah untuk diserahkan sebagai syarat di dalam agama Yahudi, tetapi Simeon bisa mengenali bayi Yesus, menghampiri bayi ini, dan bahkan dia berbicara kepada Maria dan Yusuf sebagai orang tuanya. Simeon memberi pesan khusus kepada Maria bagaimana Yesus kelak akan dipakai oleh Allah menjadi juru selamat dunia. Maria dan Yusuf terheran-heran mendengar pesan daripada Simeon. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ini adalah pekerjaan Roh Kudus di dalam hati seseorang. Roh Kudus akan berbicara di dalam hati kita untuk menuntun setiap langkah kehidupan kita. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengalami seperti Simeon alami? Saudara, setiap orang yang lahir baru dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka di dalam hatinya tinggal Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang senantiasa berbicara di dalam diri kita untuk menyampaikan rancangan-rancangan Allah bagi kehidupan kita. Persoalannya, banyak orang Kristen yang tidak peka. Sebab di dalam kehidupan sehari-hari dia tidak memberi kesempatan untuk Roh Kudus berbicara di dalam hatinya, untuk berkuasa dan bertahta di dalam hatinya. Dia lebih mengikuti keinginan hatinya, ya, pikirannya dan kemauannya, bukan kehendak Roh Kudus. Itu sebabnya perkataan Roh Kudus tidak tajam di dalam hatinya.
hatinya menjadi tumpul untuk mendengarkan suara Tuhan. Nah, itu sebabnya lewat peristiwa Natal ini mari kita belajar seperti Simeon yang memberi hatinya untuk dikuasai oleh Tuhan. Bagaimana kita menghadapi hari-hari ke depan? Tuhan pasti bisa menuntun saudara, menuntun setiap kita dengan berbicara kepada kita. Saudara, di dalam pelayanan saya, kadangkala saya menyiapkan khotbah saya dengan rinci. Tapi di tengah-tengah khotbah seringkali Tuhan mengintervensi. Hal-hal yang belum pernah saya pikirkan itu tiba-tiba muncul di dalam pikiran saya dan keluar begitu saja di dalam pemberitaan firman Allah. Saya percaya itu adalah tuntunan Roh Kudus dan saya bersyukur karena Tuhan seringkali mengintervensi dan memberi penekanan-penekanan di dalam penjelasan khotbah dalam hal-hal tertentu yang tentunya penting untuk didengarkan oleh kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana supaya saudara bisa hidup sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan di tahun yang akan datang? Mari berikan hatimu, segenap hidupmu untuk mendengar suara Tuhan melalui Roh Kudus yang ada di dalam diri saudara. Dia akan memberikan pewahyuan. Pewahyuan itu bukanlah sesuatu yang kita pelajari dengan buku atau pengalaman-pengalaman hidup kita atau pengetahuan-pengetahuan kita, bukan. Tapi pewahyuan itu sesuatu yang kita tangkap secara intuitif, intuisi yang diberikan oleh Tuhan. Sehingga pewahyuan itu bisa menuntun kehidupan kita. Jika Bapak Ibu Saudara membutuhkan dukungan doa dan kanseling untuk pergumulan yang sedang dihadapi, silakan WhatsApp dan tulis pesan di nomor yang tertera di bawah ini. Tim doa dan kanseling dari GKRI Diaspora City Center akan dengan senang hati menghubungi saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk Roh Kudus yang senantiasa berbicara di dalam hati kami, menuntun langkah-langkah kami, bahkan memberikan pewahyuan-pewahyuan yang baru di dalam kehidupan kami. Tuhan berikan kepekaan di dalam hati kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.